Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah IPA. Sebelum kita mulai, Kakak Natal mau tanya dulu, siapa yang sudah mandi? Pintar. Siapa yang sudah sarapan? Good. Nah, kalau begitu, kita siap untuk masuk dalam ibadah IPA. Kakak Natal mau adik-adik duduk tenang, mempersiapkan Alkitab, tidak lari-lari, tidak main-main lagi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, Kakak Natal mau mempersilakan untuk adik-adik bersaat teduh sejenak. Jadi Kakak Natal mau kita berdiri semua, kita sama-sama bernyanyi Hari Minggu, Hari yang Mulia. Anak-anakku sekalian, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak dengan kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga dan memeliharakan kami, sehingga kami boleh melalui malam gelap ini di dalam tuntunan tangan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah IHMPA secara online. Tuhan berkati jam ibadah kami dari awal pertengahannya sampai akhirnya nanti. Biarlah semua ibadah ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya karena kami telah siap mengikuti jam ibadah ini. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari,
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami sudah boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Judul pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus dieluh-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini pembacaan kita dari Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita ketika Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem. Banyak orang dari daerah penjuru lain datang ke Yerusalem untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Wah, kenapa ya Tuhan Yesus begitu dinanti-nantikan oleh banyak orang? Adik-adik tahu? Nah, karena banyak orang sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah begitu banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi orang-orang banyak itu mendengarnya. Seperti di kota Yeriko, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan 2 orang buta. Nah, dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus singgah di kota Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Di kota itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke kampung yang ada di depan itu. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Pergilah di kampung depan itu, lalu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada
ada di dekatnya, lepaskanlah kedua keledai itu, lalu bawa keduanya kepadaku. Lalu Tuhan Yesus juga berpesan kepada muridnya bahwa kalau ada orang yang bertanya atau ada yang menegurmu, kamu katakanlah bahwa Tuhan yang memerlukan keledai ini. Ia akan segera mengembalikannya, dan Tuhan Yesus berpesan itu supaya murid-muridnya membawa keledai secara benar. Nah, lalu pergilah murid-murid Tuhan Yesus untuk mengambil keledai itu. Setelah murid-murid Tuhan Yesus kembali dan membawa keledai itu, secara cepat para murid menaruh kain jubahnya untuk dijadikan alas duduk Tuhan Yesus. Itu karena murid-murid Tuhan Yesus sangat menghormati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang begitu sayang dan menghormati Tuhan Yesus, tetapi orang-orang banyak juga menaruh jubah mereka untuk ditaruh di tanah, untuk dijadikan alas kaki, dan juga mereka memberikan ranting-ranting pohon palma untuk ditaruh sebagai alas kaki Tuhan Yesus berjalan. Nah, adik-adik, mereka sambil berseru, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, seruan itu adalah respon sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karena begitu banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang sanggup memberi keselamatan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mereka percaya tidak ada lagi yang bisa menolong mereka selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari peristiwa itu yang Yesus dieluh-eluhkan, kita hendaknya menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Raja Damai, yang datang dalam kesederhanaan dengan menaiki keledai, dan begitu banyak orang yang menyambutnya, mengagung-agungkannya. Kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan baik dan setia, dengan merespon melalui tindakan dan wujud keteladanan Kristus di dunia. Nah, salah satu tindakan nyata yaitu adik-adik harus membawa damai dimanapun adik-adik berada. Nah, seperti karena sekarang adik-adik lebih sering beraktivitas di rumah, adik-adik harus lakukan dulu melalui dalam rumah. Adik-adik harus membawa damai bersama orang tua, bersama saudara-saudara. Nah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nah, adik-adik tidak boleh melawan orang tua, harus membawa damai, harus menghormati papa dan mama. Itu wujud keteladanan kita kepada Tuhan dengan membawa damai. Kalau misalnya papa mamanya marah-marah, ada damai atau tidak? Tidak ada kan? Kalau adik-adik nakal terus tiba-tiba papa mamanya marah, pasti tidak ada damai. Nah, dengan cara adik-adik tidak nakal, adik-adik rajin belajar, rajin berdoa, baca Alkitab, itu semua membawa damai di dalam rumah. Sama seperti adik-adik juga kalau main dengan kakak atau adik ya. Jadi adik-adik tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebutan mainan, harus damai, bermain sama-sama, bagi-bagi mainannya. Oke? Supaya ada damai sejahtera Tuhan di dalam rumah kita. Nah, adik-adik harus menyebarkan damai sejahtera dulu di dalam rumah. Setelah di dalam rumah damai sejahtera, baru adik-adik keluar untuk bermain sama teman-teman, untuk teman-teman sekolah. Adik-adik membawa damai di luar rumah. Nah, adik-adik, dalam masa pandemi seperti ini, adik-adik juga tidak boleh menuntut terlalu banyak sama orang tua ya. Adik-adik harus di rumah saja, tidak boleh, mama mau pergi di mall.
Mama mau Kak pergi nih. Tidak boleh dulu ya, karena masih dalam kondisi pandemi. Jadi harus sabar-sabar di dalam rumah, tidak boleh nakal-nakal, supaya ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Karena kita mau menjadi anak yang mau membawa damai. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah adik-adik harus ingat bahwa adik-adik adalah pembawa damai dalam rumah, di dalam adik-adik beraktivitas, dimanapun adik-adik berada, harus menjadi pembawa damai. Nah, terpujilah nama Tuhan, kiranya adik-adik bisa membawa damai dimanapun adik-adik berada. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menyambut Tuhan Yesus dengan penuh damai dan melakukan yang terbaik untuk sekeliling kita. Nah, adik-adik, aktivitas kita pagi hari ini adalah ini, bunga. Ya, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kertas origami yang berwarna-warni, kemudian double tip, kemudian gunting, ada cutter juga. Untuk menggunakan ini, minta tolong orang yang lebih besar di rumah ya. Kemudian ada pulpen, ada tisu, dan botol bekas. Kalau adik-adik gak punya botol bekas, adik-adik pakai gelas aja ya yang bekas. Ada pipet juga. Nah, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita ambil kertas origaminya, kemudian kita gunting kertasnya, dibagi dua seperti ini. Bagi dua, lalu dua lagi, kita bagi dua lagi guntingnya. Gunting. Setelah terbagi jadi 4 lembar seperti ini, adik-adik rapikan. Lalu bagian bawahnya kita gunting, tapi jangan sampai habis ya adik-adik, sisakan bagian atasnya. Kita gunting sampai dia menjadi bentuknya seperti sisir. Nah, kita gunting kecil-kecil seperti ini semuanya. Kita gunting lagi. Kita gunting lagi. Oke, jadi semuanya sudah tergunting seperti ini. Nah, ya, kita ulangi di kertas yang berbeda. Satu. Kertas origami yang tadi kita ambil, terus kita ambil double tip lem, kemudian kita tempel di ujung sebelah kiri dan tempel di ujung sebelah kanan seperti ini. Ditempel double tipnya di ujung sebelah kiri dan di ujung sebelah kanan. Ya, lakukan itu pada semua kertas origami yang tadi sudah kita gunting-gunting. Langkah yang berikutnya adalah botol atau gelas bekas. Nah, yang mana saja yang adik-adik punya, kita pakai itu ya. Nah, yang pertama kita pakai cutter, kita potong botolnya. Kita potong dia seperti ini. Oke, sampai dia terlepas seperti ini. Botol yang tadi sudah kita potong, kemudian kita ambil salah satu kertasnya, kita buka double tipnya lagi, kita tempel di botolnya di bagian dasar, di bagian bawah ya adik-adik, di bagian bawah, kita tempel keliling di bagian bawah. Ups, masih ada sisanya. Lagi tambah yang biru, cari warna yang sama ya. Kalau adik-adik yang pertama merah, cari warna yang sama. Tapi kalau mau berbeda juga nggak apa-apa. Kak Yudi cuma kasih contoh saja, seperti ini. Berikutnya kita siapkan ini nih, Kakak Yudit ada sedotan. Kalau adik-adik tidak punya sedotan, boleh pakai tusuk gigi, boleh pakai tusuk bakso mungkin di rumah kalau ada, atau pakai stick-stick yang ada di rumah gitu. Terus kita ambil satu lagi kertas origaminya. Nah, terus kita ambil lem, adik-adik lem dulu, kita gunting kecil,
kita gunting kecil, kita tempelin di ujung sebelah sini. Jadi dia bentuk persegi dimiringin seperti ini, terus ditempel di ujungnya. Nah, di ujung sisi sebelah satu kita buat seperti ini, dilipat, kemudian diputar-putar terus, putar terus, diputar lagi sampai di ujung. Kita cabut double tipnya, kita tempel dia, jadi deh. Kita lakukan hal yang sama ke kertas origami warna lainnya. Kita ambil lagi kertasnya. Nah, setelah sticknya jadi, sekarang saatnya kita membuat hiasan bunganya. Kakak Yudit pilih warna hijau karena daun palem warna hijau ya adik-adik. Nah, sisa yang tadi kita buka lagi double tipnya. Yang satu juga kita buka lagi, ya. Nah, terus kita ambil sticknya, kita mulai menghadap atas seperti ini yang digunting. Kita mulai dari yang ujung paling atas, kita tempelin, seperti itu. Terus kita putar-putar dia. Putar-putar ke bawah seperti ini, diputar lagi terus, diputar terus, putar. Jadi deh. Nah, adik-adik, setelah 2 stick tadi jadi bunga, sekarang yang terakhir kita gunting kertas origaminya berbentuk kotak seperti ini. Mau kotak atau adik-adik suka bentuk love, silahkan. Kemudian di kertas itu adik-adik tulis nama adik-adik. Misalnya Kakak Yudit. Kak Yudit mau menyambut Tuhan Yesus dengan apa tadi contoh yang adik-adik lakukan untuk berbuat baik dengan sesama? Misalnya dengan tidak berantem dengan kakak, tidak rampas mainannya adik, dengan tidak lawan orang tua, dengan bantu mama papa, tulis di situ. Jadi misalnya Kak Yudit ya, Kak Yudit mau menyambut Tuhan Yesus dengan dengar-dengaran sama mama papa. Nah, adik-adik tulis ya, adik-adik mau seperti apa. Nah, setelah adik-adik tulis, kita ambil lem lagi. Kita ambil lemnya, double tipnya, kemudian kita tempel di ujung atas stick yang terakhir. Kita tempel dia seperti itu, kita lepas. Setelah kita tempel, kita lepas double tipnya seperti ini, sudah terlepas. Kita tempel deh kertasnya yang tadi. Nah, ini kalau Kakak Yudit punya, adik-adik punya bagaimana? Sudahkah? Sudah? Nah, setelah selesai, kita ambil wadah yang tadi sudah kita bikin paling pertama. Ya, kemudian kita ambil tisu. Tisunya kita remas-remas, diisi di dalam. Kita ambil tisu lagi, kita remas-remas tisunya, isi lagi di dalam. Kita remas-remas lagi tisunya, isi lagi di dalam. Setelah tisunya sudah penuh, baru kita tancap. Cuk! Nah, kita tancap lagi bunganya. Nah, satu lagi terakhir. Nah, jadi deh aktivitasnya. Wah, selamat hari Minggu adik-adik. Akan berikan persembahan. Bawa persembahanmu di tangan kanan ya.
Adik-adik juga bisa memberikan persembahan lewat rekening GPIB Bahtera Kasih yang ada di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Allahku Besar. Tiba saatnya kita berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di kau Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu dapat adik-adik mengerti dan mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah adik-adik klien kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah dari tingkat teratas sampai terendah. Berkatilah presiden, wakil presiden serta aparat-aparatnya agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa sukacita. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, terutama gereja kami Bahtera Kasih. Berkatilah para pendeta, para majelis, serta pegawai kantor. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, berikan selalu kesehatan yang baik, dan kiranya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita juga untuk demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi adik-adik klien kami yang sedang berada di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah segala tumbuh kembang mereka, berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan yang baik, berikan selalu sukacita, semangat dalam menjalankan kehidupan ini di masa pandemi. Tuhan Yesus, kami tak lupa juga berdoa bagi orang tua mereka ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu sukacita dalam mendidik, mengajar anak-anak mereka, sehingga adik-adik klien kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa bagi persembahan kami ya Tuhan yang sudah kami bawa tadi. Biarlah apa yang kami berikan ini walaupun sedikit, biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus kiranya juga mau memberkati sehingga kami dapat mempergunakannya untuk kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Kiranya Engkau memberkati dan menyempurnakannya di dalam nama anak Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, ku bisa karena Dia. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah IHMPA pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa, minggu depan kita ketemu lagi dalam IHMPA GPB Bahtera Kasih dalam rangka perayaan Pasca Ceria. Oke adik-adik? Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, mari semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan yang Kau berikan pada kami, sehingga tadi kami Tuhan boleh beribadah dengan baik. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, berkati juga kami kakak-kakak layan dan adik-adik lain yang boleh ambil bagian di dalamnya. Engkau mau pakai kami selalu Tuhan untuk dalam pelayanan kasih-Mu, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Nah, buat adik-adik semua, tetap di rumah saja ya. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan terus mengikuti IHMPA online ya.
Ya, buat adik-adik semua, tetap di rumah saja ya. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin mengikuti IHMPA online. Buat adik-adik semua, tetap di rumah saja ya. Tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin mengikuti ibadah IHMPA online. Tetap jaga kesehatan, terus rajin belajar, dan selalu mendengarkan nasihat orang tua ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, terus rajin belajar, dan selalu mendengar nasihat orang tua. Tetap jaga kesehatan, terus rajin belajar dan mendengar nasihat orang tua ya. Ingat selalu 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, sebab maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, sebab maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.